Harap tenang semuanya, harap tenang. Kepada saudara korban, dipersilahkan untuk menyampaikan kronologi kejadiannya. Jadi Pak, kronologi kasusnya itu suatu pagi saya sedang menyapu rumah dan suami saya ingin pergi keluar nongkrong bersama teman-temannya, dan perilaku dia terhadap saya seperti... Aku mau keluar, aku mau nongki sama teman-temanku, tolong kasih aku uang, aku minta uang. Duit apa sih? Yang kemarin juga udah habis loh, kamu cuma ngasih aku sedikit. Jadi kamu gak bersyukur? Uang yang kamu kasih ini selama ini untuk orang tua kamu kan? Udahlah, gak usah banyak-banyak, ini buang aja. Gak guna jadi istri, sumpah. Terus ambilin aku toples yang di situ dong, aku tuh lapar. Kamu jadi istri emang gak pernah benar. Suami lapar aja gak ada di dunia, lama-lama keluar juga aku di luar nyari yang lain daripada kamu. Aku tuh harus gimana sih Mas sama kamu? Aku tuh selalu salah di mata kamu, sumpah. Ya gimana ya, kamu aja gak ngelayanin aku gitu. Orang tua kamu tuh, aduh, emang bantuin apa sih? Cuman kayak gitu doang, kamu pun peduliin orang tua ketimbang aku. Kamu bicarain orang tua aku, sedangkan orang tua aku tuh sering bantu kamu, bantu kita. Bantu emangnya uang berapa? Uang berapa sih? Itu kan untuk kamu juga ujung-ujungnya. Aku bantuin juga walaupun ya. Emang berapa? Uang yang orang tua kamu? Bisa dong selalu mengungkapkan. Kamu kalau suami kamu ngomong tuh kamu jangan membantah terus dong. Ya aku tuh bingung, kamu tuh selalu kayak gitu. Emang aku harus kayak gimana? Dihormati kayak selagi mereka masih ada. Hormati mereka aja kayak gitu, gak mau bantuin aku, kamu aja gak nge-support aku. Aku udah bingung ya harus support kamu tuh dari mana. Aku udah berusaha nyari pinjaman kayak gini. Pinjeman kamu bilang baru sekali dua dong yang kamu tuh bantuin aku. Kamu lihat gak gimana aku di luar sana nongki sama teman-teman aku, gak ada pegang uang. Aku minta ke kamu gak ada mau ngasih ke aku. Ya kamu ngapain? Terus gimana? Kalau udah tahu kamu tidak ada uang. Kamu tuh gak usah kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, pagi, dan malam. Jadi kali ini kita bertemu kembali di ujian tengah semester. Pertama-tama kita udah melihat ternyata video tadi itu tentang kok ada di pengadilan ya, kok ada hakim ya. Itu kira-kira bahas tentang apa ya? Nah, kali ini kita bertemu lagi nih teman-teman dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Dosen pengampu dari PHI sendiri itu adalah Miss Rahmi Ayunda SHMH, dan dari anggota kelompok 1 itu berisikan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Sofia, dan yang kedua ada Retno Andarini, dan yang ketiga itu ada Zahwa Zahara Lubis, dan yang terakhir itu ada Syarifah Anissa. Oke, anggota kelompok 1 dari kami sendiri mengambil putusan Direktori Mahkamah Agung tentang perceraian. Baik, disimak ya. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tergugat dan penggugatnya siapa sih di dalam putusan ini. Jadi, di bagian awal bisa kita lihat, itu di bagian kepala putusannya ada terdapat nomor putusannya, serta di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan agama Kaimana ini ada di Papua, ya. Dan di sini bisa kita lihat siapa sih tergugat dan penggugatnya. Jadi penggugatnya itu sepasang suami istri, penggugatnya itu istrinya, dan tergugat itu suaminya. Jadi penggugatnya adalah Rosalina Ohoywutun binti Sebastianus Ohoywutun. Terdapat biodata yang bisa kita lihat, itu ada tanggal lahirnya, serta beragama apa, agama Islam, dan pekerjaannya, dan pendidikan terakhir, serta tempat kediamannya. Dan yang selanjutnya itu tergugatnya adalah suaminya sendiri, itu Rizal Arenyaan bin Abdul Qaid Renyaan. Terdapat biodatanya juga ya. Dan pengadilan agama tersebut telah membaca serta mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan penggugatnya. Mendengarkan keterangan penggugatnya tadi itu adalah Rosalina Ohoywutun, dan telah memeriksa alat-alat bukti-bukti penggugatnya. Dan soal duduk perkaranya, jadi bahwa penggugat dan surat gugatannya ini
gugatannya itu adalah Rosalina, dan suratnya itu pada tanggal 17 Maret 2020 itu terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama di Kaimana. Jadi pada hari itu juga langsung dengan register perkara nomor yang bisa kita lihat itu mengemukakan tentang kronologi kasusnya. Nah, kita akan membahas nih kronologi kasusnya mereka ini seperti apa. Akan kita lihat dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno Andari. Selanjutnya saya akan memaparkan kronologi kasus perceraian keluarga Bapak Rizal A. Renyaan bin Abdul Qaid Renyaan dengan Ibu Rosalina Ohoywutun binti Sebastianus Ohoywutun, yang dimana bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2012 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 38-13-Romawi 3-2012 yang dapat ibu dan teman-teman saksikan di slide di atas. Tanggal 22 Maret 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya ialah bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Utarum RT 005 RW 000, Kelurahan Kroy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tahun 2018, mereka pindah ke Jalan Air Merah RT yang dapat bisa dilihat di slide, Kelurahan Kroy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, dan sekarang beralamat di Kompleks Stadion Triton, tepatnya di kos Bapak Ali Imron Watoran sampai sekarang. Selanjutnya ialah bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang bernama Nurul Zara Renyaan. Selanjutnya ialah bahwa sejak tanggal 20 bulan Agustus tahun 2017, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, pertama, bahwa berbeda pendapat dan tidak ada menghargai penggugat sebagai istri. Yang kedua, ialah bahwa tergugat selalu berperilaku kasar dan menghina serta melecehkan kedua orang tua penggugat. Yang ketiga, ialah bahwa selama berumah tangga, tergugat selalu ringan tangan serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya ialah bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2017 dengan permasalahan KDRT. Akibatnya sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai dengan sekarang. Selanjutnya ialah bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil atau gagal. Selanjutnya ialah bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat. Yang terakhir ialah bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Zara Lubis dari kelompok 1 akan kembali menjelaskan tentang apa yang sudah teman-teman saya jelaskan terkait dengan kasus perceraian, yang dimana saya akan menjelaskan apa itu posita, petitum, dan juga amar putusan. Posita di sini adalah dalil-dalil dalam surat gugatan. Petitum sendiri adalah hal yang dimintai penggugat kepada hakim untuk dikabulkan, dan juga adanya amar putusan di dalam surat gugatan. Langsung saja, bahwa berdasarkan alasan-alasan berikut ini, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kaimana, hakim tunggal yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Rizal A. Renyaan bin Abdul Qaid Renyaan terhadap penggugat Rosalina Ohoywutun binti Sebastianus Ohoywutun. Yang ketiga, membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku subsidiar, atau apabila hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya penggugat. Bahwa hakim tunggal telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Nah, ini merupakan lanjutan dari posita putusannya. Keempat, para saksi. Bahwa selain bukti surat, ternyata penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu pertama Ibu Lilis, serta biodata yang sudah tertera dan memberikan keterangan yang bisa dibaca di slide berikut ini. Saksi kedua yaitu dengan Pak Abdurrahman, serta biodata dan keterangan yang bisa dibaca di dalam putusan ini. Lalu selanjutnya ada pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1, gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara first take. Menimbang bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan penggugat, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing penggugat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Zahwa itu tentang pertimbangan hukum ya. Jadi selanjutnya ada menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan penggugat. Jadi ada bukti tertulis dan keterangan para saksi yang sudah dijelaskan oleh Anissa tadi, dan hakim tunggal itu telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga penggugat, yaitu Rosalina, dan tergugatnya adalah tadi Pak Rizal ya. Jadi fakta-faktanya tuh apa sih? Jadi sebagai berikut. Dan yang keenam adalah amar putusan. Jadi hasil dari putusan ini ada 4 poin sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan penyampaian kami mohon maaf. Sampai jumpa.